Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B0211193. Saya dari Ruang 3 Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu dengan judul jurnal khusus. Baik, mohon disimak penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Nah, jadi jurnal khusus ini adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai bentuk transaksi. Nah, artinya Anda harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap bentuk transaksi yang terjadi. Baru setelah itu mencatatnya pada jurnal khusus. Nah, kebanyakan perusahaan dagang ini menggunakan jurnal sejenis ini karena jurnal khusus ini adalah jurnal yang dibuat atau digolongkan sesuai dengan jenis transaksinya. Akuntan akan mengidentifikasi jenis transaksi setiap transaksi yang terjadi. Jurnal khusus biasanya dipakai untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya yaitu adalah beberapa manfaat dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu adalah menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Nah, jurnal khusus dibuat berdasarkan jenisnya, sehingga memungkinkan terjadinya pembagian kerja bagi orang yang mengerjakannya. Yang kedua yaitu adalah pengendalian internal menjadi lebih baik. Manajemen perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian internal jika hanya satu orang yang menangani satu atau dua jurnal khusus. Selanjutnya adalah memudahkan untuk masuk ke dalam buku besar. Maka akuntan itu akan lebih mudah untuk memindahkan pencatatan transaksi dari jurnal ke dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya dan tenaga. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang karena hanya barang yang diperjualbelikan secara kredit, sedangkan jasa tidak bisa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jenis jurnal khusus. Yang pertama itu adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang dikhususkan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian. Yang kedua adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal khusus penjualan. Nah, jadi jurnal khusus penjualan ini berfungsi sebagai pencatatan transaksi penjualan barang dagang atau jasa yang biasanya dilakukan dengan pembayaran secara kredit. Jurnal penjualan adalah jurnal akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mencatat kegiatan transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini akan dicatat dalam berbagai akun dengan menggunakan aturan debit dan juga aturan kredit. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis jurnal penjualan. Yang pertama ada jurnal penjualan tunai. Penjualan tunai umumnya akan diinput ke mesin kasir dan akan dicatat di dalam berbagai akun. Selanjutnya adalah jurnal penjualan kredit. Jurnal penjualan kredit adalah suatu catatan jurnal yang dimanfaatkan untuk jenis transaksi penjualan yang secara kredit. Ketiga ada jurnal diskon penjualan. Dan yang terakhir ada jurnal retur dan potongan penjualan. Nah, pihak pembeli berhak mengembalikan barang kepada penjual, yang mana dari sisi penjual hal ini dianggap sebagai retur penjualan. Pengembalian barang harus dilakukan dengan alasan yang sesuai dan disetujui oleh penjual, seperti barang rusak, cacat, atau alasan yang lainnya. Baik, yang terakhir kita masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Apa itu jurnal khusus dalam pembelian? Jadi, jurnal pembelian adalah suatu catatan jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatat berbagai transaksi pembelian. Sama seperti transaksi penjualan yang dicatat dengan menggunakan jurnal penjualan, maka pada transaksi pembelian pun dicatat menggunakan jurnal pembelian, baik untuk pembelian yang dilakukan secara kredit, tunai, retur, diskon, atau potongan pembelian. Selanjutnya jenis jurnal pembelian itu adalah jurnal pembelian tunai, jurnal pembelian kredit, jurnal diskon pembelian, dan jurnal retur dan potongan pembelian. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.